AKABI Pada kesempatan kali ini kami dari tim AKABI, saya bernama Muhammad Kurniawan, Saya Parmento Saputra, saya Maisadi Mutawali, Saya Rafiul Nasibuddin. saya Serta Bisa, saya Muhammad Al-Iqbal, Saya Teddy Silvastra. saya Jordi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan untuk periodic service 2000 periodic service 4000 dari konsep D20. Sebelum itu, saat melakukan periodic service hendaknya memakai safety terlebih dahulu agar kita terhindar dari bahaya. Yang pertama adalah safety helmet, yang kedua adalah safety gloves, yang ketiga adalah safety shoes. Untuk videonya mari kita lihat. Sebelum melakukan periodic service, hendaknya yang pertama adalah melock brake dari unit agar unit tidak berjalan saat melakukan periodic service. Itu yang pertama harus dilakukan. Terus yang kedua adalah memposisikan unit level atau rata. Jika perlu bisa menggunakan water pass seperti ini. Oke. Dan ada juga safety lain yang bisa dilakukan, yaitu menambahkan alat pada sprocket di sini. Tujuannya jika terjadi kegagalan lock, maka unit terganjal dan tidak berjalan. Itu juga sebagai safety. Terus yang terakhir sebelum melakukan periodic service adalah memasang lockout take out. Yang ini lockout, yang ini take off. Tujuannya adalah memblokir unit dari lingkungan lain atau orang-orang lain. Terus lockout dipasang pada posisi belakang dari unit. Untuk kunci harus dibawa karena agar supaya nanti jika terjadi apa-apa, di sini ada daftar orang yang melakukan servis pada unit. Jumlah lockout take out-nya tergantung berapa orang yang melakukan servis pada unit. Di take out-nya bisa tercantum nama, nomor, dan posisi jabatan. Biasanya seperti itu. Oke. Terus lanjut untuk periodic service. saya akan melanjutkan periodic service 4000. Yang pertama air cleaner. Untuk yang pertama menyiapkan toolsnya. Double fingering advance dan ring blower. Mari kita lepaskan untuk air cleanernya.
Setelah kita lepas, kita adit dengan hidrofor. Kita keep dari dalam. Kita tip sampai bersih. Setelah bersih, kita pasang lagi. Yang itu balik lagi. Terus kan naik gitu. Setiap realisasi kita ingatkan nanti ada penambahan atau enggak. Setiap jadi itu ya. Seperti ini untuk pekerjaan air filler. Untuk yang ketiga, engine oil replace atau ganti menggunakan kunci. Ketiga, kita akan melakukan engine oil replace atau mengganti engine oil dengan menggunakan kunci, leading T handle, dan shocknya ukuran 34 serta menggunakan kaki untuk kita mengganti oli. Untuk posisi drain plug-nya ada di bawah engine. Ada di bawah ini, kita lepas seperti ini dan sampai lepas. Setelah itu oli akan keluar ke bak. Setelah oli habis, kita masang lagi dan seperti ini. Setelah benar-benar kencang, maka kita isi oli di atas. Oli kita bisa masukkan dari sini, ini dilepas. Setelah itu oli kita masukkan ke sini sampai dengan oli mencapai batas yang ditentukan. Melakukan pembersihan radiator ini. Itu kita radiator ini tipenya ada tipe buang. Sebelum kita membersihkannya radiator ini, sebaiknya kita mengetahui arah udaranya masuk atau buang. Untuk tipe yang ini ada tipe buang dan kita harus membersihkannya dari luar seperti ini dengan angin bertekanan tinggi atau air yang bertekanan tinggi. Ya. Kita menggunakan alat push pull skill. Untuk standarnya kita menggunakan kilogram. Di sini masih menggunakan newton, kita ganti ke kilogram. Terus selanjutnya kita langsung ke panelnya untuk diukur. Dan saya menggunakan alat bantuan ini untuk mengukur dari jarak antara titik awal sebelum ditekan dan ketika sudah ditekan. Ini di ukuran 10 kilo. Kita bisa ngira-ngira ya menggunakan jari. Biasanya kalau rapat dari batasnya itu masih normal, masih tidak kendor atau rapat. Dan ini kelihatannya sudah kendor.
satu jari udah bisa dilewati Bang. Nah ini, nah kelihatan kalau sudah kendor. Untuk ketika kendor kita bisa menyetel di sini di bagian alternatornya. Ini bisa dikendorkan bautnya dan kita bisa digeser alternatornya untuk mengatur kekencangan dari fan belt. Berhubung fan beltnya sudah settingannya sudah mentok, jadi ini sudah tidak bisa di setel dan fan beltnya sudah kendor. Jadi rekomendasinya yaitu fan beltnya minta diganti. Ya mungkin itu saja untuk penyetelan dari pengecekan dari fan belt dan alternator. Kita akan melakukan pergantian pada oil filter ini. Sebelum melakukan pergantian oil filter, pastikan dulu oli yang ada di dalam engine harus sudah di drain terlebih dahulu. Untuk melakukan pergantian oil filter, gunakan filter wrench. Pastikan alatnya terpasang, lalu kita kencangkan seperti ini. Lalu dorong ke arah kiri hingga filter terlepas. Lalu jika ingin mengencangkannya dan memasangnya kembali, pastikan filter ban harus dibalik, lalu dikencangkan seperti ini, lalu dorong ke arah kanan hingga kencang, tapi jangan terlalu kencang, maka jika terlalu kencang akan sulit untuk dicopot kembali. Di sini kita akan melakukan pengecekan pada filter dengan menggunakan alat yang bernama filter wrench. Kita lanjut ke tempat. Jadi untuk fuel filter terdapat pada bagian sebelah sini. Jadi ini namanya fuel filter. Dan bagaimana caranya untuk melakukan pelepasan maupun pemasangan, baik kita itu harus melakukan atau melihat dari tanda panah ini. Bila tanda panahnya mengarah ke kanan, berarti itu adalah cara memasangnya fuel filter. Jadi bisa dimengerti teman-teman, jika arah tanda panahnya ke kanan itu adalah pemasangan, dan cara menggunakan filter wrench-nya adalah dengan seperti ini, fuel filter. Jadi kita mengarahkan filter wrench-nya untuk agar bisa mengarahkan ke arah berlawanan dari pemasangan. Jadi untuk demonstrasinya penggunaan filter wrench jadi seperti ini. Ini adalah normalnya filter wrench atau masih longgar. Bila kita memasukkannya filter wrench ke dalam fuel filter, kita cara merapatkannya atau cara melepaskannya dengan cara menarik agar rapat seperti ini. Bila sudah rapat, bisa ditarik seperti ini. Baik juga pemasangannya juga sama. Bila tadi kan tanda panahnya arahnya ke kanan, berarti pelepasannya seperti ini, ditarik ke sebelah kiri atau berlawanan sebelah kanan. Bila pemasangannya sebaliknya, kita tarik ke sebelah, kita merapatkannya sebelah kanan, ditariknya ke sebelah kanan untuk merapatkannya. Jadi sekian mungkin itu saja bagaimana caranya saya mendemonstrasikan penggunaan filter wrench. Sekian, terima kasih. Kita akan melakukan pergantian pada hydraulic oil filter ini. Untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah ngedrain hydraulic oil yang ada di sini hingga hydraulic oilnya habis. Lalu kita pastikan dulu tipe hydraulic oil filternya. Untuk tipe hydraulic filter ini adalah tipe cartridge, sehingga harus diganti semua. Untuk mencopotnya yaitu dengan menggunakan alat ini hingga ditarik seperti ini hingga kencang, lalu dorong ke kiri untuk melepasnya.
Lalu jika ingin mengencangkannya, maka harus dibalik seperti ini dan mengencangkan, lalu dorong ke kanan enggak, tapi jangan terlalu kencang. Jika terlalu kencang maka akan sulit untuk dicopot. Dan selanjutnya saya akan melakukan P2A tentang nomor 9 final drip gas oil. Di sini letak dari final drip di sini. Ini adalah final drip. Untuk pengecekan oil ini dibuka terlebih dahulu. Jika oli keluar itu bertanda oli sudah normal. Jika ini dibuka oli tidak keluar maka itu harus diisi dengan oli. Untuk mengeluarkan olinya di sini ada tempatnya tersendiri menggunakan kunci soke ukuran 24. Jika untuk pengetahuannya ini dilepas, lalu buat yang ada di atas juga dilepas agar tidak vakum oli, agar lebih cepat keluar semua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan proses lubricating pada bagian angel-angel yang ditentukan, yaitu yang pertama angel teeth frame center pin, yaitu ini tempatnya yang akan habis. Kita masukkan terlebih dahulu, lalu kita pompa sampai grease-nya keluar. Setelah itu kita lepas. Selanjutnya yang akan habis yaitu root pin, yaitu anchor root pin. Pada bagiannya itu ada di sini, dua, atas dan bawah ini. Itu kita masukkan, setelah itu kita lepas, lalu kita pompa grease-nya sampai keluar. Setelah itu kita lepas. Dan selanjutnya yang akan di-grease yaitu bagian leaf linker bottom pin, yaitu bagian leaf linker bottom pin, yaitu sini. Kita masukkan, lalu kita lepas agar terkunci, lalu kita pompa sampai grease pumpnya keluar, dan setelah itu kita lepaskan. Setelah itu bagian leaf cylinder head pin, yaitu sini tempatnya. Kita masukkan lagi, kita lepas agar terkunci, lalu kita pompa sampai keluar ke celah-celah bagian leafnya ini. Dan ini berlaku pada bagian sebelahnya. Ya, di sini saya akan lubrikasi dengan menggunakan grease pump. Yang pertama kita di angel cylinder head. Angel cylinder head pins. Angel cylinder head pin. Oke. Lalu ke angel cylinder bottom pin itu di sini. Ini Aku mas, Aison ini gimana? ini aja. Ini. Lalu sebelahnya lagi bagian ini. Angel banyak angel bottom yang sebelah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan PS 4000 atau periode servis pada program Doser Komatsu D20. Yang kita akan lakukan periode servis adalah bagian 40 tilt cylinder bottom pins dan 41 tilt cylinder head pins dengan menggunakan grease pump. Jadi kita akan memberikan grease kepada silinder head pin dan silinder bottom pin. Untuk bagian silinder head pin, kita akan mengisi grease pada bagian sebelah sini. Ini bagian dari silinder head pin dengan cara membuka lubang dari grease pump, terus kemudian kita masukkan ke sebelah sini. Jangan lupa kita lepaskan agar mengunci. Terus setelah itu kita dorong grease pump, kita pompa grease pump, baru kita harus melihat bila grease telah keluar atau keluar pada sini, berarti pengisian grease sudah tercukupi atau sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke silinder bottom pins. Kita lanjut ke silinder bottom pins. Nah, setelah ini kita akan langsung mengisi grease pada bagian silinder bottom pins yang dengan cara ini terdapat sebelah sini lubang dari pengisian grease. Kemudian kita masukkan grease pump ke sini. Jangan lupa untuk dipompa. Kemudian sampai grease keluar dari sisi-sisi di sini. Bila grease telah keluar dari sini, berarti tandanya pengisian grease sudah tercukupi atau sudah selesai. Ya. Sekian, itu saja mungkin dari saya bagaimana cara pengisian grease atau melakukan periodic service sesuai dengan kertas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mengecek baterai dengan menggunakan alat yang namanya baterai tester. Terus untuk apa saja yang dicek adalah yang pertama SOH, SOC dan IR. SOH artinya adalah state of health atau kesehatan baterai. Yang ketiga adalah SOC, state of charge atau tingkat charge-nya, dan internal resistance. Untuk posisi baterainya sendiri berada di belakang, di bawah seat kabin, dan membuka covernya. Yang pertama, untuk yang berwarna merah kita tancapkan di plus, yang hitam di min. Sebelumnya kita harus mengetahui berapa AH dari baterai tersebut. Untuk satu baterai yang ini adalah 60 AH atau ampere per hour. Selanjutnya adalah tancapkan di plus, dan ini di min.
Kita baterai tes, oke. Kita pakai GB. Ada banyak pilihan. Jadi kita pakai GB. Oke, 60 mAh. Karena baterainya 60, di sini settingannya kita pakai 65. Oke, kita tes. Nah, kondisi untuk baterai pertama atau aki pertama bagus dengan healthy, kesehatan 68% dan charge 98%. Ini tertulis good baterai. Ini sudah mewakilkan bahwa baterai menandakan bagus. Nah, jika baterai dalam keadaan jelek, dia bertuliskan replace. Selanjutnya baterai yang samping. Baterai samping atau baterai yang kedua. Untuk pilihannya pada nomor 1 baterai tes, kita klik OK. Regular float. Oke, kita pilih GB 65 Ah tes. Nah, sama. Berarti kesimpulannya adalah dua baterai tersebut dalam keadaan bagus. Selanjutnya adalah charging test. Nah, kita lihat charging low. Kenapa charging low? Karena kondisi unit keadaan mati. Nah, untuk charging itu harusnya saat start itu bisa terlihat. Oke. Selanjutnya adalah charging test. Sudah. Ya, itu untuk pengetesan baterai. Dan lanjut ke pengetesan selanjutnya. Saya akan mengecekkan P2A tentang breather. Di sini ada breather ring cloud breather, dan di sini ada breather satunya lagi untuk transmisi. Kita lepas breathernya. Setelah dibuka breathernya, kita tutup agar kotoran tidak masuk ke dalam. Dan kita lepas breathernya satunya lagi. Ini breathernya transmisi ya. Perbedaannya adalah ini. Ini agar mengeluarkan kotorannya agar kotorannya ada di dalam, agar keluar. Setelah keluar, lalu dipasang lagi dan dipasang ke ini breathernya transmisi dan satunya breathernya steering clutch. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang breather. Terima kasih.
Setelah itu kita mengecek apakah pekerjaan sudah selesai. Setelah pekerjaan selesai, kita akan melepas mutu. Ini. Dan setelah melepas mutu, kita menghidupkan lagi aliran listrik yang akan ke unit. Nah, itu kita tutup lagi dan unit siap untuk dioperasikan.